Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 24 September 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi pagi ini untuk semua pemeliharaanmu yang kami alami. Saat ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan dari Mazmur 78 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Tema perenungan kita saat ini menceritakan karyanya melalui sejarah. Unulelean pengkaranganna situru attu situran. Presiden Soekarno pernah mempopulerkan istilah jas merah, singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk tidak melupakan sejarah agar peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikenang dan diceritakan kembali bagi generasi selanjutnya. Pemazmur juga belajar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam sejarah. Mazmur 78 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat berisi nyanyian pengajaran Asaf bagi umat untuk memasang telinga. Ayat pertama, mendengar pengajaran, peringatan, hukuman, cerita dan puji-pujian tentang perbuatan Allah dalam sejarah. Pemazmur tidak hanya berharap perbuatan Allah itu didengar umat pada zamannya, melainkan berharap agar dari generasi ke generasi cerita mengenai karya Allah dalam sejarah terus-menerus diceritakan. Ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Bagi Dialah puji-pujian karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 4. Kisah yang perlu diceritakan. Pertama, kegagalan nenek moyang mereka menanggapi kasih sayang dari Allah yang menyebabkan mereka tidak taat untuk menjadi pelajaran bahwa di balik ketidaktaatan ada hukuman. Kedua, agar umat selalu menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah dalam sejarah, serta selalu memuji Allah akan perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada begitu banyak karyanya yang patut untuk dikenang dan dibagikan bagi orang lain. Sejarah telah mencatat betapa karyanya luar biasa bagi kita, mulai dari penciptaan sampai pada pengorbanan Yesus Kristus yang digenapi di kayu salib. Selaku umat percaya, kita dipanggil untuk menceritakan karyanya, menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang agar mereka semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi ini untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih firman Tuhan menyapa kami selaku jemaat-Mu. Bagaimana menceritakan karya dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, baik sebagai ayah, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan beriman. Pagi ini kami mohon berkat-Mu Tuhan, untuk seluruh warga jemaat Ramah. Tuhan, Engkau hadir mendampingi, menguatkan dan memberkati dalam mengaminkan setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia, untuk setiap sukacita yang dialami oleh jemaat. Lengkapi sukacita Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh dipulihkan dan disembuhkan, boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas setiap tahapan dan proses kehidupan yang Tuhan izinkan boleh dilalui jemaat. Hari ini kami bersama sehati berdoa, membawa seluruh kehidupan warga jemaat. Hadirlah Tuhan memberkati yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Yang saat ini sementara dirawat di rumah, bahkan di rumah sakit, kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan memberkati tindakan para medis, dokter, topangan doa jemaat, keluarga yang mendampingi, agar seluruh warga jemaat menyadari dan melihat bahwa cara Tuhan menopang, menguatkan dan memulihkan dengan seluruh proses yang boleh dilalui. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemulihan yang sementara dirawat di rumah sakit Ibu Rita sampai Bua, Ibu Suwito, Ibu Damaris Siri, dan beberapa yang saat ini dalam tahapan perawatan di rumah. Tuhan, Engkau hadir mendampingi Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Herman Santoso, dan beberapa jemaat-jemaat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya cara Tuhan luar biasa mendampingi seluruh warga jemaat. Bapa Sorgawi, saat ini pun kami sehati berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini dalam tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Hadirlah Tuhan mendampingi, menguatkan anak-anak warga jemaat dalam tumbuh kembang dan pendidikan. Kami mohon berkat-Mu. Pelayanan di tengah-tengah jemaat sepanjang minggu ini, mohon pimpinan Tuhan untuk seluruh majelis gereja dalam menata pelayanan. Persidangan klasis yang akan berlangsung, Tuhan berkati dari tanggal 27 sampai 28 September, biar semua berjalan dengan baik. Proses pembangunan gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu, kami percaya Tuhan memakai seluruh jemaat, memakai topangan doa dan dana dari seluruh jemaat yang memberi persembahan syukur. Biarlah semua itu digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Peliharakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami dan permohonan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.